Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Diceraikan Saat Jatuh Miskin. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Wajah Marina terlihat masam setelah membayar beberapa belanjaan milik Agni dan Bu Irma. Ia bersumpah tidak mau sesering itu mengeluarkan uang untuk membelanjakan mereka berdua. Jika bukan karena Bimo, dirinya pun tidak mau mengeluarkan uang dari tabungannya. Dari kejauhan Naila menatap dengan senyum puas. Ia menyesal dulu pernah seperti Marina. Untung saja dia tertolong oleh Pak Fadli. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang ia masih mengalami kebodohan dan kebucinan. Wah, kalian keren hari ini, ucap Naila saat menghampiri Marina. Iyalah, calon menantu idaman. Bu Irma sengaja mengatakan hal itu di depan Naila. Hebat, aku sih gak mau dibilang seperti itu. Sayang uangku kalau cuma dapat pujian seperti itu. Hati-hati Mar, kalau kamu jatuh miskin, semoga saja gak ditendang kayak aku. Bibir tipis Naila tersenyum licik memandang. Wajah Marina mulai tidak bersahabat dengan ucapan dari Naila. Ia menahan emosi yang mungkin hampir meledak. Itu gak mungkin, karena aku gak bodoh seperti kamu, Nay. Aku gak bodoh, hanya saja terpengaruh ucapan manis mereka berdua. Naila bersedekap sambil menatap sinis Agni. Jangan dengarkan dia, kita pulang saja Mar. Agni menarik lengan Marina keluar dari butik Naila. Ia takut semakin lama ucapan Naila semakin membuat Marina berpikir ulang untuk menikah dengan Bimo. Namun sampai di luar, Agni menghentikan langkah karena melihat sosok Agam yang baru saja turun dari mobil. Mar, kapan kamu kenalkan aku sama dia? Tanya Agni. Mbak, dia sudah mau menikah, aku gak bisa kenalkan Mbak sama dia. Mau ku kenalkan dengan pria lain saja. Gak usah deh, netra Agni tak henti menatap Agam sampai pria itu lewat di depannya dan masuk ke Marina tidak mau mengenalkan Agni karena ia malu jika Agam menolaknya. Pasti pria itu sudah tahu tentang Agni dari Naila dan sudah tentu akan membela Naila. Sekali lagi Marina menatap kesal kedua wanita yang hari itu menghabiskan beberapa tabungannya. Besok mau ke launching kafenya Nay gak Mar? Tanya Bu Irma. Gak bisa mah, aku ada meeting yang gak bisa aku tinggal. Marina sedikit berbohong untuk Tidak untuk kedua kali pikirnya, ia masih waras dan membedakan pemanfaatan atau tidak. Ia pun setidaknya menyaring ucapan Naila beberapa waktu dan memang ia mengatakan semua itu benar. Bimo terkena masalah. Kali ini ia dirumahkan karena berulang kali membuat kesalahan dalam mengoperasikan data. Ia tertunduk lesu dengan kondisi seperti itu. Bagaimana ia menjelaskan pada kedua wanita di rumahnya? Bulan besok ia sudah tidak memiliki gaji. Pesangon pun tidak banyak pikirnya. Ia mencoba meminta keringanan agar masih bisa bekerja, namun pihak perusahaan sudah tidak mau menggunakan jasa dirinya lagi. Aku harus bagaimana? Bimo mengeluh sendiri. Ia memilih pulang. Tubuhnya lemah, tidak berdaya kali ini. Beberapa temannya sudah sulit dihubungi. Apalagi yang dulu pernah ia bantu, nyatanya malah meninggalkannya. Di benaknya kini hanyalah Marina yang bisa membantunya. Ia lalu menelpon wanita itu dan meminta bertemu. Sepersekian detik Marina langsung mau saat Bimo memintanya. Bimo bergegas pergi ke tempat di mana mereka akan bertemu. Sejam perjalanan Bimo sampai di Cafe Nirwana. Marina sudah duduk anggun sambil mendengarkan live musik. Marina melihat Bimo dari kejauhan dan ia langsung melambaikan tangan. Hai, baru pulang kerja? Tanya Marina. Iya, Bimo menjawab lesu.
Kok kamu kayak gak semangat gitu? Kenapa, Bim? Bimo tidak mau berlama-lama untuk menjelaskan pada Marina. Ia orangnya to the point dan langsung pada pokok pembahasan. Aku mau minta tolong, aku dipecat dari perusahaan. Kamu bisa bantu aku cari pekerjaan? Marina mengernyitkan dahi. Ia iba melihat Bimo dan lebih kasihan jika dia tidak bekerja, bagaimana bisa menghidupi dua parasi di rumahnya. Oke, aku ada sih pekerjaan di kantor, tapi ada syaratnya. Marina langsung tersenyum sambil menyesap minumannya. Di dunia ini tidak ada yang gratis, pikir wanita berkemeja merah itu. Ia pun langsung memberikan syarat yang begitu menguntungkan baginya. Syaratnya apa? Aku janji akan melakukan syarat apapun asal aku dapat pekerjaan. Secepatnya menikah denganku? Bisa. Bimo terkesiap dan langsung diam. Tidak menyangka jika syaratnya adalah seperti itu. Dirinya belum resmi bercerai. Tidak mungkin bisa menikah dengan Marina. Itu kalau kamu mau, ucap Marina lagi. Pria gak harus menunggu resmi bercerai kok. Bisa menikah kapan saja dengan wanita lain. Marina kembali meneruskan ucapannya. Bimo juga tahu hal itu. Masalahnya, ia ingin rujuk dengan Naila karena dia baru sadar jika dirinya mencintai istrinya itu. Namun, pilihan kali ini sangat sulit. Kalau menolak, ia akan susah mencari pekerjaan. Dengan terpaksa, Bimo menyetujui pernikahan yang diajukan Marina sebagai syarat. Oke, aku setuju. Marina tersenyum sumringah. Ia begitu senang saat dirinya akan menikah dengan Bimo. Ia yakin jika hal itu akan berhasil dan memang Bimo mau melakukan hal itu. Besok datang saja ke kantor cabang aku yang ada di Jakarta Selatan. Aku tunggu di sana dan jangan lupa nanti aku kabarin kapan kita akan menikah. Iya, terserah kamu saja. Kamu pesan makanan deh. Kayaknya kamu lelah sekali, Bim, ujar Marina. Iya, makasih ya. Pikiran Bimo kini bercabang. Ia bingung dengan semua yang terjadi tiba-tiba. Dia pun pasrah saat pernikahan akan segera dilaksanakan. Sementara Agam masih terus mengikuti kemana saja Naila melangkah. Wanita itu masih malas berbicara dengan Agam. Nay, kamu masih marah sama kakak? Kakak pikir aja sendiri. Aku gak pernah merebut siapapun, tapi calon istri kakak menuduh aku merebut kakak. Dia sudah bukan calon istri aku lagi, Nay. Dia membatalkan. Sontak Naila menatap tidak percaya. Jangan bercanda, Kak. Pernikahan tinggal beberapa bulan. Yang tinggal ijab kabul pun bisa batal. Terus, kakak seneng pernikahan itu batal? Agam menghempaskan tubuh di sofa. Ia kembali menatap Naila yang serius menunggu jawabannya. Bagaimana? Kakak gak mencoba membuat Dewi kembali sama kakak? Pria berkacamata itu hanya diam memandang sekeliling butik yang masih terlihat ramai dengan pengunjung. Memang seharusnya ia berada di rumah Dewi dan mencoba meminta Dewi untuk kembali. Namun, ia malah memilih menemui Naila dan meminta maaf. Kak, kakak lebih baik pulang deh dan temui Dewi. Kalau aku gak mau, gimana? Jangan temui aku lagi. Naila tidak mau jika dirinya dianggap pelakor. Saat ia datang ke rumah Agam, memang ingin memberikan berkas sekalian lewat. Tapi malah bertemu dengan Dewi dan wanita itu jadi berpikiran macam-macam. Aku gak tahu, Nay. Aku malah lega setelah Dewi membatalkan semuanya. Kemarin rasanya aku seperti berada dalam sebuah kebohongan. Aku gak cinta sama Dewi. Gila ya, Kak? Bener kamu nyakitin hati perempuan. Buat apa kalau gak cinta kalau kakak ngelamar dia? Bukan aku yang mau, tapi dia. Aku hutang budi. Jadi setelah kupikir jika aku menikah dan gak mencintai dia, aku juga berdosa. Kak, astaga. Naila tidak mengerti jalan pikiran Agam. Sepertinya ia harus menghindari pria itu terlebih dahulu karena takut dicap. Kak, kita lebih baik jangan bertemu dulu sampai masalah kakak selesai dengan Dewi.
Aku gak bisa, Nay. Kenapa? Dan pria itu hanya terdiam saat Naila terus menghujaminya dengan banyak pertanyaan. Agam tidak bisa menjawab pertanyaan Naila. Wanita itu begitu kesal dengan tingkah pria berjaket hoodie itu. Naila kembali memilih menyibukkan diri untuk melayani customer. Belum hilang rasa kesalnya pada Agam, kini Naila dibuat emosi dengan telepon masuk dari Bimo. Sudah sejak malam pria itu tidak henti menelpon dirinya, namun ia tidak mau mengangkatnya. Namun Bimo tidak gentar saat Naila tidak sama sekali mengangkat ponselnya. Ia mengirim pesan yang sekali lagi membuat Naila ingin membanting ponsel miliknya. Aku akan menikah dengan Marina, tapi kalau kamu bersedia rujuk, aku akan membatalkannya. Kalau enggak, jangan menyesal kalau aku memilih yang lain. Astaga, dia yang mencampakkan aku, sekarang seolah-olah ingin kembali, dan dia pikir aku takut kalau dia akan menikah lagi. Sambil membaca pesan dari Bimo, Naila lalu kali ini ia membalasnya. Silakan, menikah saja dengan wanita lain. Setelah itu ia merebahkan tubuh. Kelakuan dua pria itu membuatnya kesal. Dirinya seolah tidak mau berhubungan dengan pria manapun. Semua sama, pikir Naila. Nay, kenapa? Tanya Bu Ningsih. Gak apa-apa tante, cuma lagi capek aja. Nay, pulang duluan deh. Loh, kamu gak nemenin Agam? Enggak, Tan. Setelah pamit, Naila kembali bergegas untuk pulang. Dari tempat duduknya, Agam melihat dengan tatapan tajam. Namun, ia tidak mau menghampirinya karena tahu Naila sedang emosi. Sementara Bimo kesal saat menerima balasan pesan dari Naila. Saat sampai di rumah, ia kembali dibuat kesal dengan tumpukan belanjaan milik kedua wanita yang tinggal bersamanya. Belanja lagi? Tanya Bimo. Iya, dibelanjakan calon menantu mama. Bu Irma menjawab sambil melihat-lihat baju mereka. Semuanya? Tanya Bimo. Iya, hari ini launching butik baru Naila. Malu dong kalau kita nggak ngabisin uang di sana. Lagi pula Naila dan Marina itu beda. Marina lebih mengerti mama. Jadi percepat saja pernikahan kalian. Nah, betul kata mama. Bimo tidak menjawabnya. Wajahnya emosi dan kini langsung masuk ke kamar untuk meredakan sebagian panas yang menumpuk. Sementara Bu Irma dan Agni masih sibuk dengan baju-baju belanjaan mereka, sambil tertawa bahagia karena berhasil membuat orang percaya dan mengeluarkan uang untuk mereka. Mah, Naila beneran jadi kaya lagi tuh, ucap Agni. Iya, benar sih. Bagus kali ya, kalau Naila mau rujuk dan Bimo nikah juga sama Marina. Poligami, dan kita bisa mengeruk banyak harta. Jangan gila kamu, ngejilat ludah sendiri. Gengsi mama, udah sama Marina aja. Toh dia lebih royal kok. Nikmatin aja, mending kamu cari pria kaya deh. Agni memonyongkan bibir mendengar perkataan sang ibu. Dipikirnya ada benarnya juga jika ia mencari pria kaya yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia teringat janji Marina untuk memperkenalkan dirinya dengan salah satu temannya yang sudah pasti kaya raya. Agni pikir-pikir dulu deh. Tapi kenapa mama gak coba juga menikah lagi? Cari yang tajir juga mah. Nah, hidup kita. Bu Irma menoyor kepala sang anak. Kamu pikir masih ada yang mau sama nenek-nenek kayak mama? Kalau ngomong asal aja. Ya kali aja ada mah. Kembali Agni terkikik saat menggoda sang ibu. Kemudian ia beranjak ke kamar untuk merebahkan tubuh dan bersantai sambil memainkan ponsel. Sebuah pesan masuk di grup sekolah dulu membuatnya menyipitkan mata. Reuni. Agni berselancar di grup untuk membaca komentar beberapa teman. Sepertinya ia memutuskan untuk menghadiri reuni tersebut karena ia melihat sebuah pesan dari mantan kekasihnya dulu, Bayu. Bayu jadi kangen sama dia.
Senyum simpul terpancar dari bibir Agni saat mengingat masa pacaran dulu. Namun sayang, ibu dari Bayu tidak setuju akan hubungan mereka. Sesampai di rumah, Bi Asih sudah menyediakan teh hangat untuk Naila. Wanita tua itu sudah mengerti jika Naila kini sedang banyak masalah, terutama masalah perceraiannya. "Bi, aku pusing deh," keluh Naila. "Kenapa, Non?" "Masalah Bimo dan..." Naila menggantung perkataannya hingga membuat Bi Asih penasaran. Wanita dengan daster merah itu menunggu Naila menyelesaikan pembicaraannya. "Dan apa, Non?" "Dan Kak Agam." Naila menarik nafas panjang saat menyebut nama Agam. "Agam? Kenapa?" "Rencana pernikahannya gagal, Bi. Dan calon istrinya pasti menyalahkan aku." Bi Asih semakin tidak mengerti dengan pembicaraan mereka. Bibi bingung. Naila menceritakan semua pada Bi Asih. Dari awal ke rumah Agam sampai siang tadi mendengar langsung bahwa pernikahannya gagal dan dia tidak mencintai Dewi. Bi Asih sudah menduganya, namun ia tidak mengerti kenapa harus Naila yang menjadi alasan mereka gagal. Dewi cemburu dengan Naila dan memutuskan pernikahannya. Itu sepertinya tidak masuk akal, pikir Bi Asih. Sepertinya ada alasan lain. Bi Asih pun sudah tahu jika sebenarnya Agam sejak dulu memendam rasa pada Naila. Akan tetapi tidak berani karena status mereka yang berbeda. Kemudian datang Dewi yang menyelamatkannya dari sebuah kejadian. Saat seseorang menjebaknya dan ingin sekali Agam masuk ke dalam sel, Dewi datang menyelamatkannya. Dewi memberikan bukti jika Agam... Gitu, Bi, ceritanya. Aku kan kesel. Masa iya aku dibilang pelakor? Amit-amit deh. Naila bergidik membayangkan saat Dewi menatap tajam dirinya. Salah Agam, pikirnya, kenapa bisa salah menyebutkan nama. Kebetulan saat itu Naila datang. Bi Asih hanya bisa memberikan nasihat. Mengelus lembut punggung Naila, ia menyesal karena Dewi menganggapnya wanita idaman lain Agam. "Perceraian Non gimana?" "Besok sidang, Bi. Doakan ya." "Bibi selalu mendoakan, Non." Naila bergegas ke kamar untuk istirahat, lalu merebahkan tubuh. Ia kembali menatap layar ponsel miliknya. Membaca ulang pesan dari Bimo, rasa kesal itu masih menguasai dirinya. "Marina, apa sih hebatnya? Kaya? Mungkin. Mereka kan gila uang, apalagi kedua wanita itu. Wajar sepertinya. Tapi Marina bukan wanita bodoh. Apa yang akan dia lakukan setelah menikah dengan Bimo?" Naila kembali bergumam sendiri. Ia sudah menyindir berulang kali, tetapi rivalnya itu tidak mundur, malah maju untuk menikah dengan Bimo. Seharusnya wanita yang normal akan mundur saat situasi seperti itu, ia katakan. Bukan malah mendekati dan tetap ingin menikah dengan Bimo. Semoga saja persidangan tidak berlangsung lama. Ia bebas menjanda tanpa perlu diganggu mantan suami. Ponselnya kembali berdering. Ia melihat nomor tidak dikenal. Sengaja ia tidak mau mengangkatnya. Namun si penelpon itu malah mengirimkannya pesan. "Aku Dewi, bisa kita ketemu sekarang di Cafe Alam?" Naila bangkit dari rebahan. Netranya melotot saat membaca pesan masuk dari Dewi. "Untuk apa bertemu denganku?" Naila kembali mengetik pesan balasan. "Untuk apa kita bertemu? Aku gak kenal kamu. Maaf, aku gak bisa." Naila sengaja menolak karena memang tidak ada yang harus dibicarakan, karena memang ia tidak mengerti. "Jangan pura-pura, calon suamiku mencintai kamu." Memang ya, janda lebih menggoda." Naila melempar ponsel ke ranjang. Kalimat menohok Dewi membuatnya geram. "Apa salahnya aku menjadi janda? Apa salah juga
kalau aku lebih menggoda. Naila memang tidak mau menggubris pesan masuk dari Dewi. Ia memilih diam dan tidak mau ikut campur urusan agam. Lebih baik menghindar dulu daripada lebih jauh disalahkan. 2 hari setelah launching butiknya, Naila kembali harus disibukkan dengan sidang perceraiannya. Ia berharap Bimo tidak hadir agar memudahkan perceraian mereka. Naila duduk bersama pengacaranya. Ia melihat sekeliling ruangan mencari sosok Bimo, tetapi tidak menemukannya. Ia menarik nafas lega karena akan lebih memudahkannya. Perceraian adalah jalan yang harus dilalui. Untung saja dirinya tidak memiliki anak dari pria itu. Beberapa langkah ia maju, ternyata Bimo datang terlambat. Wajah Naila berubah masam saat melihat calon mantan suaminya itu. Bimo menghampiri Naila yang duduk anggun di kursi. "Pasti kamu berharap aku tidak datang kan?" "Iya, memang harapanku seperti itu. Lalu kamu mau apa?" "Aku mau kita rujuk. Aku mau mediasi." "Untuk apa mediasi kalau jawabanku tetap sama? Aku gak mau kembali ke pria seperti kamu. Setelah aku kembali kaya, kamu ingin kembali memulai pernikahan denganku." Bimo tidak menjawab karena memang dirinya bersalah. Namun, apa yang dikatakan Naila tidak sepenuhnya benar. Ia memang mencintai sang istri dan baru menyadarinya. Semua sudah terlambat dan kini Naila sangat membenci Bimo. Pria itu duduk sambil menunduk, sesekali menatap Naila yang kian hari semakin glowing. Ketua hakim bertanya apa mereka akan melakukan mediasi atau tidak. Bimo menjawab iya, sedangkan Naila menolak karena memang dirinya tidak mau rujuk dengan Bimo. Persidangan berjalan sangat cepat. Ketuk palu ditutup untuk kembali pada persidangan kedua. Naila segera meninggalkan ruangan sidang. Melihat Naila, Bimo pun langsung mempercepat langkah untuk berbicara dengan sang. "Nay, aku mau bicara." "Udah gak ada yang..." "Tapi Nay..." "Cukup ya, selama ini kamu berbaik hati padaku setelah aku miskin ternyata kalian bersikap berbeda. Bahkan saat sebelum menceraikanmu, kamu memintaku bekerja untuk memenuhi kehidupan kamu dan keluargamu. Aku gak mau lagi kembali sama kamu." Naila memejamkan mata sebentar, lalu kembali menatap Bayu dengan wajah memelas. "Tolong jangan ganggu aku lagi. Sudah cukup terapi kejiwaan yang kamu berikan kepadaku." Naila bergegas meninggalkan Bimo. Langkahnya semakin cepat menuju mobilnya. Ia tidak mau berlama-lama di persidangan dan melihat wajah pria itu. Sementara Bimo terdiam dalam sebuah penyesalan. Hidupnya semakin disetir oleh keluarganya. Apapun keinginan mereka sebagai anak laki-laki, ia harus menuruti. Perceraian kali ini membuat hatinya begitu sakit. Apalagi mendapat penolakan berkali-kali dari Naila. Memang dulu dirinya sangat menikmati kekayaan sang istri, sampai lupa untuk bersyukur memiliki Naila. Setelah tahu Naila bangkrut, ia malah membuat sang istri semakin terpuruk, bukan menyemangati. Bimo melangkah gontai keluar dari ruang persidangan. Kini semua seperti mimpi yang membuatnya tidak mau bangun dari tidurnya. Dengan dandanan rapi bak orang kaya, Agni begitu percaya diri memasuki ruang acara reuni SMA-nya. Semua mata memandang. Dari pakaian, tas, sepatu, semua terlihat sangat branded. "Agni," sapa Nilam. Agni menoleh saat mendengar namanya dipanggil. Nilam adalah salah satu teman paling dekatnya dulu. Namun setelah lulus sekolah, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. "Hai," balas Agni. Mereka pun bertegur sapa. Bercerita tentang kehidupan mereka, sampai akhirnya seseorang membuat perhatiannya terpecah. Pria bertubuh tinggi dengan lesung pipi menyapa Agni yang sedang bersama Nilam. "Ni, Bayu." Nilam pamit untuk bergabung dengan yang lain. Sebelum datang ke acara reuni, memang Bayu menghubungi Agni karena melihat wanita itu berkomentar. "Kamu masih sama seperti dulu ya, cantik." Pujian Bayu membuat dirinya melayang. Pria itu memang sangat pandai membuat Agni merasa tersanjung. Mereka saling berbincang sampai acara pun dimulai. Beberapa teman pun ikut bergabung dan saling bertukar cerita.
Mereka menganggap Agni adalah orang kaya karena melihat penampilan wanita yang hampir memasuki usia 35 tahun itu. Agni sedari tadi menikmati pujian dari beberapa temannya, sampai ia pun tidak lupa memamerkan beberapa berlian yang masih disimpannya saat masih menjadikan Naila tambang emas mereka. Duh, Agni, kaya tapi perawan tua percuma dong. Tapi dari mana hasil semuanya? Jangan-jangan kamu simpanan pejabat, ucap Hani, salah satu teman Agni yang membenci dirinya sejak sekolah dulu. Enak aja, bilang aja kamu iri. Aku bukan simpanan pejabat manapun. Aku memang terlahir kaya raya, bukan seperti kamu, miskin. Biar miskin pun, aku punya keluarga bahagia, bukan seperti kamu yang sukanya memanfaatkan wanita kaya yang menikah dengan adikmu. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu menendang adik iparmu saat dia jatuh miskin? Seketika wajah Agni memerah. Ia menahan malu saat serempak mereka semua menadangnya. Agni berpikir dari mana Hani tahu semua itu. Kenapa? Heran aku tahu. Suamiku bekerja sama om dari adik iparmu. Kasian, hidupmu miris dari dulu. Bayu menenangkan Agni untuk tidak terbawa emosi oleh Hani. Mereka musuh bebuyutan sejak dahulu kala. Nih, pindah aja, jangan dengar omongan Hani. Agni menghembuskan nafas panjang. Aku diam bukan berarti kalah. Kembali, ia menatap sinis pada Hani. Sementara Hani pun tidak gentar saat Agni menatap wajahnya. Aku kesal, Bay. Agni menumpahkan kekesalannya. Kenapa Hani bisa membongkar semuanya? Wajahnya kian memerah setelah ucapan Hani membuat semuanya menatap sinis pada dirinya. Bayu menenangkan Agni dan membuat wanita itu kembali tenang. Mereka kembali menikmati hidangan yang sudah tersedia. Kamu benar belum nikah nih? Agni menghentikan aktivitas makannya saat sebuah pertanyaan Bayu membuatnya bingung untuk menjawab. Iya, Bay. Wah, sama dong. Serius? Aku kira kamu sudah menikah. Agni bersemangat saat mendengar Bayu belum menikah. Ada kesempatan saat ia tahu kalau Bayu juga seorang eksekutif muda yang sukses. Wah, mungkin kita jodoh, ucap Bayu asal. Namun ucapan Bayu membuat pipi Agni merona. Ia memberikan senyum saat Bayu menatapnya dengan lembut. Semoga. Lagi, Agni menundukkan wajah karena malu. Rayuan Bayu berhasil membuat Agni luluh dan mau kembali berhubungan dengannya. Sepulang acara reuni, Agni begitu sumringah. Akhirnya ia mendapatkan jodoh yang sesuai kriterianya. Ibunda Bayu sudah beberapa tahun meninggal, jadi sudah tidak ada penghalang pikirnya. Malam hari terasa sangat sepi bagi Naila. Semenjak memutuskan untuk menjauhi Agam, ia merasa tidak bertenaga. Rasanya hampa, tetapi ia tidak mau membuat semuanya menjadi runyam. Pak Fadli menghampiri Naila. Bagaimana sidang perceraian kamu, Nay? Lancar, Om. Walau Bimo tadi meminta mediasi, tetapi aku tolak. Bagus, Bimo itu sudah kehilangan pekerjaannya, ucap Pak Fadli. Serius, Om? Kenapa? Banyak kesalahan data yang dia input dan membuat kekacauan di sistem. Pak Yoga, manajer perusahaan Bimo, mengatakan hal itu pada Om. Beberapa hari lalu ia resmi dipecat. Naila sedikit sedih, tetapi itu pelajaran untuk Bimo. Pantas saja dia ngebet menikah dengan Marina. Marina? Iya, pemilik perusahaan Jaya Agung. Dia tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Dia itu paling perhitungan dalam berbisnis. Males benernya bisnis dengan Marina. Naila tertawa mendengarnya. Jika Marina perhitungan, tidak mungkin mau membayar semua belanjaan keluarga Bimo. Tapi kemarin dia membelanjakan ibu dan kakak Bimo, Om. Ya seperti marketing, bermulut manis, membuat nyaman dulu, setelah itu kita lihat saja, bisa nggak mereka memanfaatkan Marina. Om Fadli tertawa saat menceritakan hal tentang Marina.
Ya ampun Om, kita kok jadi gibah ya? Naila tertawa saat mendengarkan omnya berbicara. Ah, kamu, Om kan hanya bercerita, bukan menggibah. Om Fadli menepuk pundak Naila. Jangan pernah melakukan kesalahan lagi. Jika nanti kamu memilih pasangan hidup lagi, jangan terlalu cinta karena akan membuat kamu bodoh. Nasihat Om Fadli dicatat di memori otak Naila. Dulu ia begitu bucin pada Bimo sampai tidak sadar telah dimanfaatkan. Mereka semua akan mendapatkan karma. Tenang saja, Nay. Naila mengangguk, percaya dengan sebuah karma yang akan diterima keluarga Bimo. Cuaca sangat cerah. Begitu juga dengan hati Naila yang bersinar saat melihat pemasukan butik dan kafe barunya. Semua berjalan lancar tanpa kendala. Keuntungan belum besar terlihat tetapi sudah cukup baginya. Tinggal membuat beberapa inovasi baru saja. Kafe yang juga baru launching beberapa hari sudah memberikan omset yang lumayan baik. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.